Pak Saiful di peternakannya sambil mutarin ayat-ayat Al-Quran nih Pak Saiful. Iya. Ini kambing baru berumur 1 minggu, dia udah dengerin ayat-ayat Al-Quran. Pak Muh ini walaupun pernah ditipu saat berjualan, dia nggak patah semangat, tetap ikhlas dan tetap berjualan sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah, gak nyangka ya kalau Desa Gonggang seindah ini. Semuanya serba hijau, padi tumbuh subur meski di penghujung musim kemarau. Ternyata mayoritas petani padi di sini pakai pupuk kandang, hasil dari peternakan kambing yang dikelola secara syariah. Peternakan yang omsetnya mencapai 1 miliar rupiah. Luar biasa ya. Dampaknya sekarang, alhamdulillah, gak ada lagi cerita gagal panen atau musim kekeringan di desa yang berada di kaki Gunung Lawu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang menuju Desa Gonggang. Saya mendengarkan cerita bahwa masyarakat Desa Gonggang mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada peternak yang menjalankan usahanya mengikuti syariat Islam. Sudah gitu keberkahan itu berdampak kepada petani dan alam di sekitarnya. Yuk kita lihat amalan-amalan jalur langit apa yang dilakukan oleh warga Desa Gonggang. Warga Desa Gonggang ini memang terkenal punya banyak amalan jalur langit. Salah satunya lewat berzikir atau rutin beristighfar. Mas Slamet dan Pak Nanang ini ngerasain banyak keajaiban dalam hidupnya sejak rutin mengamalkan zikir istighfar. Keluarganya dijauhkan dari penyakit, rezeki sering datang dari arah yang gak disangka. Salah satunya saat ia mengantar pesanan domba, pembeli sering memberikan bonus uang secara cuma-cuma. Pak Slamet, ini saya penasaran ini. Ini sebenarnya domba-dombanya siapa sih? Ini dombanya Mas Saiful, Mas. Oh, Mas Saiful ini siapa? Peternak? Peternak yang di sini ada kondang gitu. Oh, yang terkenal ya? Ya, terkenal. Itu terkenalnya pengembalannya zikir, di kandangnya dibunyikan ayat-ayat Al-Quran gitu. Oh, Masya Allah. Kira-kira tuh peternakannya jauh nggak ya? Oh, enggak. Saya boleh main ke sana? Boleh. Wah, oke. Yuk. Masya Allah, sampai juga nih di kandangnya Mas Saiful. Namanya Kolabora Farm. Saya pengen temuin langsung pemiliknya dan ngobrol banyak soal peternakan berbasis syariah. Yuk, kita cari Pak Saiful dan kulik-kulik jalur langitnya. Beda dari kandang domba yang biasa saya lihat, ini kandangnya bersih, bau perungusnya juga nggak terlalu nyengat. Padahal ternak di dalamnya ada ratusan ekor, bahkan bisa ribuan kalau pas menjelang Idul Adha. Siap, makasih Pak Slamet. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak Saiful. Yap, Salam kenal, saya Anu Pak. siap. Saya dari Jalur Langit. Wah, Masya Allah. Ini saya sangat takjub melihat ternak kambing sama dombanya Pak Saiful nih Pak. Siap, ini. Yang saya penasaran, waktu Pak Saiful mulai ternak ini modal sendiri atau bagaimana Pak? Pertama kita modal sendiri. Ya. Nah, karena kebutuhan besar kita nggak mampu, kita akhirnya mengenalkan program kita dengan beberapa teman sehingga terwujudlah mimpi kita dengan bergabung beberapa Relawan? yayasan Yayasan. Oke. untuk beberapa kegiatan. Masya Allah. Ada yang tahfidz, ada yang anak yatim piatu, itu banyak hal. Baik. Itu banyak Mbak, di luar Jawa juga banyak Oke. kegiatan kita itu. Baik, yang saya dengar juga dari warga di Magetan ini, peternakan ini tuh menganut sistem syariah Islam, Pak ya? Ya, itu Nah. benar. Itu gimana sih Pak yang diterapkan sama Pak Saiful di sini tuh gimana Pak? Pada dasarnya belajar dari konservasi Mas. Kita kan saling membantu nih. Ya. Kita cari orang-orang miskin yang hobi ternak. Dengan satunya hobi ternak, siapin kandang, kita bantu. Kita kasih free itu, tanpa beli.
Kambingnya? Iya, kambing domba kita kasih. Wah, pakan sama makanannya rumput gitu? Rumput. Cuma nggak boleh dijual induk. Ah. Anaknya aja yang boleh dijual untuk biaya operasional hidup. Oh, gitu. Cuma jadi induknya nggak boleh dijual. si induknya ini berkembang biak terus berarti ya? Nah, ini. Oke, jadi di situ apa ekonomi masyarakat diber. Oh, saya akhirnya paham apa yang dimaksud dengan peternakan syariah. Syariah yang dimaksud Pak Saiful ini merawat dan memelihara ternak dengan penuh kasih sayang dan memperjualbelikan sesuai ketentuan agama. Salah satunya adalah memperdengarkan lantunan Al-Quran di dalam kandang setiap pagi dan sore hari sebelum jam makan ternak, menjaga kebersihan kandang, dan proses jual belinya gak boleh ada unsur riba. Setiap keuntungan dari jual beli ternak juga disisihkan 2,5% untuk fakir miskin dan golongan kurang mampu. Insya Allah, dengan mengadopsi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis ternak ini, Pak Saiful yakin bisa dapat keuntungan lebih besar, mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kajian, guru saya pernah bercerita dalam sebuah hadis dikatakan, jika memelihara kambing termasuk yang disarankan bagi umat Nabi Muhammad SAW karena banyak sekali berkahnya. Bahkan dikisahkan, semua nabi pernah berprofesi sebagai penggembala kambing. Masya Allah. Nah, bagi masyarakat bermazhab Syafi'i, mungkin masih awam ya dengan metode mendengarkan Al-Quran di kandang kambing, karena kandang kambing yang dianggap kotor, dan semua kotoran itu najis. Tapi dalam mazhab Hambali, kandang kambing termasuk tempat yang dibolehkan sholat di dalamnya. Nabi SAW pernah ditanya, bolehkah sholat di kandang kambing? Nabi menjawab, silakan sholat di kandang kambing. Di sana mendatangkan keberkahan, ketenangan. Dengan jalur langit peternakan syariah ini, Pak Saiful juga merasakan langsung dampaknya. Sejak pindah ke kandang baru ini, ternak jauh lebih sehat, pesanan semakin bertambah. Jarang sekali ditemukan ternak yang kena penyakit, termasuk anggota keluarganya yang senantiasa diberikan nikmat sehat dan berbagai kemudahan lainnya di dunia. Masya Allah ya, para pejuang langit. Padahal, awal memulai usaha ternak kondisinya sangat sulit, karena tak punya kandang dan lokasinya masih di atas bukit. Seringkali ternak domba milik Pak Saiful ini jadi incaran harimau yang turun gunung di malam hari. Qadarullah, Allah jaga semua ternak Pak Saiful dari ancaman hewan buas. Justru beberapa ternak di desa sebelah yang dimangsa si harimau. Masya Allah. Masya Allah, itu dia jalur langit yang bisa kita ambil dari peternakannya Pak Saiful. Bahwa kata Pak Saiful itu, setiap kali kita melakukan kebaikan, jangan pernah berharap pamrih. Jadi kita melakukan semua itu secara ikhlas dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Mas, nanti anak-anak mau antar domba, pesanan domba, Mas. Kalau mau ikut, nggak apa-apa. Boleh banget. Oke, Boleh siap. nih, nggak masalah. Nggak mengganggu, Pak. Salah, bebas. Biar latihan, Mas. Kehidupan Mantap. kita kayak apa lah. Oke, ikut. Keren, siap. Sama teman-teman. Siap pamit, Pak ya. Siap. Ikutan. Makasih Oke. banyak, Pak. Oke. Buat jalur langitnya. Siap. Sangat menginspirasi. Ya. Saling mendoakan sebuah solusi. Siap. Sehat-sehat terus, Pak Saiful. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita mau lanjut ngantar pesanan domba ke salah satu langganannya Pak Saiful nih. Untuk di Desa Gonggang aja, Kolabora Farm punya puluhan rekanan dan pembeli tetap yang juga ikut ketiban berkah rezeki dari sini. Oke, domba pesanan udah di mobil. Kita sekarang menuju ke rumah salah satu pengusaha catering akikah yang ada di dusun tetangga. Ditemani sama Pak Selamat juga nih. Nah, kalau pembeli dari luar desa, bahkan luar provinsi udah pasti banyak. Bahkan, Pak Saiful sampai dapat penghargaan dan fasilitas modal dari berbagai lembaga dakwah dan amal secara cuma-cuma. Karena udah dinilai berhasil menjalankan pola peternakan yang syar'i. Tentunya semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Gimana nih? Kayaknya menarik ya konsep beternak yang dijalani Pak Saiful. Masya Allah. Akhirnya sampai juga nih di rumah Pak Dani, sang pemesan kambing. Halo, Pak. Ini kambingnya dipesan buat apa nih, Pak? Buat akikah, Mas. Akikah. Oh, kenapa nggak pakai yang kambing-kambing yang di sini aja? Oh, Pak? kalau ini ya banyak, tapi belum siap untuk akikah, Mas. Oh, belum cukup umur. Belum cukup umur. Berarti memang udah langganan sama Pak Saiful? Iya, Mas. Oh. Ini sudah langganan. Dan memang kualitas kambing sama dombanya Pak Saiful ini lebih bagus ya katanya? Iya. Ketimbang sama peternak lain? Iya. Masya Allah. Pak, ini semenjak mesen kambing sama domba di tempatnya Pak Saiful, itu berdampak ke bisnis akikah Bapak nggak ya? Berjawab, Mas. Ini itu sebelum ada yang pesen dari sini itu belum banyak, tapi sekarang sudah banyak sekali, Mas. Oke. Pelanggan gitu. Itu karena kualitas si kambing dan dombanya Pak Saiful itu karena bagus ya? Iya, saya umpama kalau nggak bagus kan terus orang lain daerah itu kan pasti nggak ke sini gitu, Mas. Iya. Masya Allah, rupanya Pak Dani ini lagi banyak pesanan catering akikah. Bahkan sampai kambing-kambing yang ia pelihara sendiri belum cukup umur, saking banyaknya orderan. Semua anakan kambing yang dia kelola ini juga ambil dari peternakan Mas Saiful tadi. Jadi insya Allah sehat semua. Soalnya ada syarat khusus yang harus kita jaga dalam memilih hewan untuk akikah. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu menjelaskan, hewan yang layak atau sah disembelih untuk akikah adalah domba atau kambing dewasa yang sudah memiliki gigi seri atau gigi depan. Kambingnya juga nggak boleh cacat. Secara umum, sifat hewan akikah sama seperti hewan kurban. Sebagai umat muslim, kita emang diwajibkan untuk melaksanakan akikah ya para pejuang langit. Pak Dani cerita, awal mula dia mengelola bisnis akikah ini hanya bermodal 3 ekor kambing dan sempat merasakan sepi orderan selama berbulan-bulan, sampai harus menjual semua kambing dan peralatan rumah tangga. Kemudian datanglah bantuan dari Mas Saiful yang memberikan beberapa ekor bibit domba dari peternakan Kolabora, sampai akhirnya ia bisa bangkit. Banyak pesanan datang termasuk dari luar kota. Masya Allah ya pejuang langit. Semua daging akikah diolah dengan jujur, tanpa ada yang dikurang-kurangi. Dijaga kebersihannya, dan selalu menyisihkan zakat penghasilan. Sejak itu, pesanan semakin banyak sampai-sampai harus menambah karyawan. Tambah terus berkahnya. Dari bisnis akikah ini, anak-anak Pak Dani bisa kuliah dan bisa mengembangkan bisnis peternakan domba kecil-kecilan di rumahnya. Oke, Mas. Desa Gonggang yang dulunya cuma mengandalkan hasil pertanian, kini maju menjadi sentra peternakan kambing domba terbesar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sampai-sampai, setiap pagi hari diadakan pasaran khusus kambing dan domba yang mempertemukan penjual dan pembeli dari desa-desa sekitar.
Pastinya ini bikin roda ekonomi di desa berputar setiap harinya. Masya Allah. Sekarang saya sudah berada di Pasar Dagung. Di sini banyak para penjual domba dan pembeli yang bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, tujuan saya ada di sini untuk menemani Pak Slamet mencari domba terbaik yang mau dibeli dan dibesarkan supaya bisa dijual kembali. Gimana nih Pak? Bapak memiliki kriteria khusus nggak untuk membeli domba-domba di sini, Oh Pak? iya dong. Kita harus milih domba yang bagus dan postur yang bagus juga. Ini mas Oke. yang bagus. Oh, ini ya Pak? Ya ini besar. Nah, dilihat bagusnya tuh dari mana aja nih Pak kriterianya? Ya. Warnanya mulus, panjang, Nah itu yang lebih paham itu juga lebih paham bakulnya ini. panjang ini putih mulus. Oke. Ya Kakinya juga bagus. bagus. Kalau dari postur apa Pak? Dari bentuk badannya? Ini, Tinggi? ini. Ya, tinggi. Tegap, tinggi tegap. Oh. Tebel. Bulunya? Ya. Ini kan tebel Oh. kan namanya Gemuk? gemuk. Kalau ini harganya ya lah sama lah. Yang itu kalau itu kan perempuan. Ah, Ini yang Seperti jantannya gitu loh, jantan. Pak. Oke. mahal yang jantan. Kalau ini 16,5. 16. Nah, Oke. ini 12,5. Baik, baik, baik. Mahal-mahal. Murah. Nah, itu yang murah, yang Yang perempuan kecil, itu. yang kecil. Ya, Ini lebih banyak. muda, Pak? Ya. Itu 2.100.000. Banyak. Yang muda itu Pak. Ya. Kalau kita pelajari lebih jauh tentang kegiatan jual beli dalam Islam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lagi ya. Pertama, sudah pasti barang yang diperjualbelikan harus jelas. Gak boleh ada unsur jahalah atau kesamaran. Berarti kambingnya harus jelas diperlihatkan. Gak boleh beli kambing dalam karung. Kucing dalam karung istilah kerennya. Tentunya, buah dalam hadis itu hanya perumpamaan sebagai barang yang diperjualbelikan ya. Nah, terus yang kedua, tidak ada unsur paksaan baik dari penjual dan pembeli, atau unsur yang membahayakan salah satu pihak. Berhubung Pak Slamet masih bingung milih domba, saya sekalian mau gali jalur langitnya Pak Muh, seorang pedagang kambing domba yang udah puluhan tahun berjualan di sini. Pak, memang kalau jualan domba kayak gini berkahnya banyak nggak sih Pak? Banyak, Mas. Insya Allah, Mas. Banyak. Insya Allah. Ya. Nah, Bapak jualan itu hanya pada saat mau dekat-dekat Idul Adha atau memang Bapak ternaknya tuh terus-terusan? Harian. Harian? Harian. Idul Adha. Biasanya ke Jakarta. Oh, ke Jakarta juga? Kirim. Dikirim? Kalau harian di Kalau itu sekitar ada sini, di biasanya rumah. kirim ke Jakarta. Masya Allah. Begitu ada amalan-amalan khusus lagi nggak yang Bapak lakukan, Pak? Dari syariat agama Islam, Mas. Solawat. Pak ini solawat. Sholawat? Mm-mm. Jangan-jangan dizikirin juga nih domba-dombanya? Ya. Dengerin ayat-ayat Al-Quran juga? Ada Al-Quran. Masya Allah. Sering zikir. Walaupun jualan domba gini, ibadah juga nggak boleh tinggal, Pak ya? Ya, jangan Doa. sampai. Nah, saya boleh diceritain dikit nggak Pak? Selama Bapak berjualan domba berpuluh-puluh tahun ini, pernah nggak sih Pak ada titik terendah di mana Bapak pernah kena tipu atau domba nggak laku gitu Pak? Ada. Kayak gimana tuh Pak ceritanya? Ceritanya nanti dombanya kan dibawa dulu, ya. Ya. Belum dikasih uang. Itu kan terus nggak dibayar. Gitu namanya hapusan. Oh, jadi ya ibaratnya ditipu Pak ya? Iya ditipu. Kalau di sekitar sini ya ada temannya sendiri. Kalau di Jakarta satu rate. Satu rate? Iya. Satu rate itu maksudnya gimana? Satu pick up. Oh itu nggak dibayar sama mereka? Bayar, Mas. Astagfirullah. Tapi tetap bertawakal Pak ya? Nah, tawakal Ikhlas. kepada Allah. Masya Allah. Ada 1,5 miliar, Mas. Setengah miliar? Iya ada. Astagfirullah. Yang ini harganya berapa? Itu 12,5. Pas. Belum bisa kurang nih Pak? Enggak bisa kurang. Baik ini, Mas. Oh, masih muda. Panjang. Abang dulu ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Muh. Ya, ya. Tak, pamit sih ya, Pak. Ya, ya. Oke, Ya, oke. makasih banyak Pak Muh. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, ya. Sehat-sehat Pak. Ya, sehat. Baik.
Para pejuang langit, jika teringat masa lalunya, Pak Muh ini masih sering merasa sesak nafas. Bayangin aja, ditipu pembeli domba sampai 1,5 miliar. Bahkan, beliau sempat sakit karena kepikiran. Sampai akhirnya, Pak Muh dapat keyakinan bahwa semua cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai umatnya, kita hanya bisa berpasrah dan ikhlas. Pelan-pelan ia mencoba bangkit dan mencoba mengadopsi model peternakan syariah seperti yang dilakukan Pak Saiful di Kolabora. Alhamdulillah, berkat ridha Allah, usahanya bangkit dan bisa kembali meraup keuntungan dari berjualan domba di pasar. Para peternak kambing domba di desa Gonggang ini sudah sejak dulu menerapkan model jual beli secara syariat Islam. Jadi jarang sekali terjadi masalah atau selisih paham antar sesama. Berkahnya pun mereka rasakan langsung. Jualan semakin lancar, pembeli datang dari segala penjuru. Alhamdulillah udah azan Mas Anang. Ya, azan dulu Mas. Ya ini kita sholatnya di desa atau gimana Mas? Gak usah Mas, di atas ada para petani yang kejauhan dari rumah, gak usah pulang, cukup sholat di situ Mas. Mari Mas. Masya Allah, yuk mari.